yang dimana ruangan B area adalah kelas C dan D, ruangan wet area kelas A dan B. Sebelum kita mensterilisasikan, kita menggunakan APD sesuai dengan standar SOP. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mensterilisasikan, yaitu yang pertama, membersihkan meja. Yang pertama, kita menggunakan wipol. Yang kedua, kita menggunakan kapas. Yang ketiga, kita menggunakan alkohol. Nah, yang pertama kita menggunakan wipol. Kita menggunakan secukupnya. Kemudian kita gosok sampai bersih. Nah, setelah kita membersihkan meja dengan menggunakan wipol, kemudian kita menggunakan alkohol 70%. Selanjutnya, yang kedua itu kita membersihkan ruangan dengan cara menyapu agar terhindar dari debu dan sampah-sampah yang ada. yang ketiga, di sini saya akan melakukan pengepelan setelah disapu supaya ruangan lebih bersih dan lebih steril. Selanjutnya saya akan memasuki ruangan white area, yaitu ruangan A dan B. Di sini ada alat BSC, yaitu untuk melindungi operator atau sampel dari kontaminasi mikroorganisme. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan alat BSC. Yang pertama, tekan tombol power, kemudian sinar UV, tunggu selama 15 menit. Setelah 15 menit, matikan kembali alat BSC. Kemudian kita mensterilkan alat menggunakan alkohol 70%. Yang pertama, buka kaca BSC sampai batas yang telah ditentukan. Yang pertama, kita bersihkan BSC bagian dalam, yaitu kaca bagian kiri dengan cara satu arah. Kemudian bersihkan juga bagian dalam dengan cara satu arah. Kemudian kita bersihkan kaca bagian luar bagian depan. Setelah disterilkan, tutup kembali alat BSC. Kemudian hidupkan alat BSC dengan tekan tombol power dan sinar UV. Tunggu selama 15 menit dan alat siap digunakan. Setelah 15 menit, angkat kembali kaca BSC sampai batas yang ditentukan. Hidupkan HEPA filter. Kemudian, masukkan alat yang ingin disteril pada setiap sudut. Agar tidak mengganggu aliran alkohol dan mengurangi risiko kontaminasi. Demikian penjelasan dari kami tentang pembersihan dan sterilisasikan ruangan gray area dan wet area. Sekian dan terima kasih. Bye. Halo guys, kami dari kelompok 3 ingin membuat Sediaan tetes telinga. dengan saya sendiri, Idola Sida, Saya Ocha Delia. saya Namida Tinja, saya Lestari Sihaan, saya Putri Pradita, Saya Mikael. saya Putri Wahyu, saya Nanti Susanti, Saya Putri Mutia Sarlimbo. saya Gita Nagel Putri Syegian, saya Nesya Agil Manalu,
Langkah pertama dalam pembuatan bahan sediaan tetes telinga, kita harus memastikan setiap alat yang kita gunakan dalam keadaan steril. Pertama, kita harus mencuci alat yang ingin kita gunakan, mulai dari beker gelas, pipet tetes, gelas ukur, labu Erlenmeyer, dan wadah tempat kita menyimpan bahan sediaan tetes telinga. Pastikan kamu menggunakan sabun untuk mencucinya. Bahan yang kami gunakan adalah gliserin dan asam asetat. Setelah dicuci, gunakan alkohol 70% untuk membersihkan alat. Balikkan alat yang sudah dibersihkan menggunakan alkohol, fungsinya agar alkohol tidak tertinggal di alat. Setelah alat dibersihkan menggunakan alkohol, bungkus menggunakan koran. Dan di sini bahan gliserin ditutup menggunakan plastik agar dimasukkan bersamaan dengan alat di autoclave. Saat sudah selesai membungkus setiap alat, masukkan semua alat dan juga gliserin ke dalam autoclave. Hal pertama, saat menggunakan autoclave, kita harus memastikan airnya sudah sesuai dengan batas yang telah ditentukan. Jika sudah sesuai dengan batas yang ditentukan, masukkan alat satu persatu ke dalam autoclave. Pastikan kamu memasukkan gliserin bersamaan dengan alat yang ingin disterilkan. Sebaiknya gliserin diletakkan di bagian atas agar tidak tumpah. Kemudian tutup autoclave dengan baik dan benar. Pastikan kamu telah mengunci autoclave dengan benar. Langkah selanjutnya, nyalakan autoclave, atur suhu 120 derajat dan waktu 20 menit. Sebelum ke pembuatan, kita harus membersihkan meja atau mensterilkan meja dengan alkohol 70%. Pastikan meja yang dipakai benar-benar steril saat ingin membuat sediaan tetes telinga. Berikut ini adalah cara pembuatan bahan sediaan tetes telinga. Yang pertama, masukkan gliserin sebanyak 2 ml ke dalam gelas ukur.
Pada gelas ukur yang kedua, masukkan asam asetat sebanyak 9 ml. Selanjutnya, campurkan kedua bahan, gliserin dan asam asetat. Gunakan gerakan seperti dalam video ini agar kedua bahan benar-benar tercampur. Selanjutnya dilakukan penyaringan. Tuangkan sediaan ke dalam kaca membran filter. Selanjutnya, tampung sediaan menggunakan wadah dan buka kunci kaca membran filternya. Tunggu sampai sediaan benar-benar habis tersaring. Bahan sediaan tetes telinga telah selesai dibuat, maka akan dilaksanakan uji pH. Dalam proses uji pH, tuangkan sedikit sediaan tetes telinga ke wadah. Celupkan kedua kertas pH ke dalam sediaan tetes telinga. Jika kertas berwarna merah berubah menjadi merah bata, artinya mengandung asam. Dan jika kertas berwarna ungu berubah menjadi warna ungu, artinya mengandung basa. Uji yang kedua adalah uji kejernihan, yang dilakukan dengan menyenter bagian bawah wadah tetes telinga. Uji yang terakhir kita akan menguji menggunakan mikroskop, yaitu uji patogen. Dan ini adalah gambaran bahan sediaan tetes telinga jika dilihat dari mikroskop. Demikianlah pembuatan bahan sediaan tetes telinga dari kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih.